Tiara adalah seorang gadis cantik berusia 15 tahun yang tinggal di pinggir pantai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Setiap pagi, dia bangun dengan suara ombak yang menggulung di pantai. Meskipun tinggal di rumah sederhana yang hanya berjarak beberapa langkah dari pasir putih, Tiara merasa bersyukur dengan kehidupannya. Dia dibesarkan oleh ibu yang penuh kasih dan ayah yang bekerja keras sebagai nelayan. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, Tiara merasa bahagia karena mereka selalu saling mendukung satu sama lain. Namun, kebahagiaan Tiara tidak berjalan mulus di sekolah. Tiara selalu menjadi sasaran bully, terutama oleh Dea, gadis populer di sekolah mereka. Dea adalah sosok yang angkuh dan sombong. Ayahnya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar yang terkenal kaya raya. Dea tidak segan-segan mengolok-olok Tiara karena kehidupan sederhana yang dia jalani. Setiap hari, Tiara menghadapi ejekan dari Dea dan teman-temannya. Mereka menganggap Tiara sebagai gadis yang tidak berharga hanya karena keluarganya tidak memiliki banyak uang. Di sekolah, Tiara sering merasa sendirian. Saat teman-temannya tertawa bahagia, dia selalu merasa terasingkan. Pakaian yang dikenakannya seringkali menjadi bahan olok-olok. Tiara tidak pernah membalas hinaan-hinaan itu. Dia memilih untuk tetap tenang, meskipun hatinya sangat terluka. Setiap kali dia dan teman-temannya mulai mengolok-oloknya, Tiara hanya bisa menunduk dan menghindar. Tak ada yang berani melindunginya. Bahkan para guru yang seharusnya memberikan contoh justru membiarkan perlakuan itu terjadi. Semua orang takut dengan Dea dan keluarganya yang berkuasa di sekolah. Suatu hari, sekolah mengadakan acara besar yang mengundang orang tua murid untuk hadir. Dia datang dengan penuh percaya diri, ditemani oleh ayahnya yang selalu tampak angkuh. Ayah dia mengenakan jas mahal dan berbicara dengan suara lantang, seolah-olah semua orang harus memperhatikan mereka. Mereka masuk ke aula dengan langkah tegap, seolah-olah mereka adalah pusat perhatian di acara itu. Dia tersenyum puas melihat pandangan iri yang datang dari teman-temannya. Tiara, di sisi lain, hanya duduk di sudut ruangan. Dia mengenakan gaun sederhana yang dia kenakan setiap kali ada acara penting, hasil tabungan ibunya yang terkumpul dengan susah payah. Saat acara dimulai, Tiara merasa semua mata tertuju padanya, namun bukan dengan cara yang baik. Dia dan teman-temannya mulai berbisik dan tertawa, mengarahkan pandangan penuh ejekan kepada Tiara. Ayah dia, yang duduk di sampingnya, tidak berhenti berkomentar kasar tentang Tiara. Dia menganggap Tiara sebagai gadis miskin yang tidak pantas berada di acara itu. Semua orang hanya diam, takut berbicara. Bahkan tidak ada yang berani menegur ayah dia atau dia yang semakin menghina Tiara. Suasana di ruangan itu sangat menegangkan. Tiara merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Dia ingin berlari keluar, namun tubuhnya terasa kaku. Dia hanya bisa menahan air matanya agar tidak jatuh. Di tengah-tengah hinaan yang semakin meluas, tiba-tiba pintu aula terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Semua orang terdiam sejenak, dan pandangan mereka tertuju pada pria tersebut. Dia mengenakan jas hitam dengan dasi yang rapi, dan senyum hangat di wajahnya membuatnya tampak berbeda dari orang lain. Ternyata, pria itu adalah CEO dari perusahaan tempat ayah dia bekerja. Ayah dia yang semula tampak angkuh kini terlihat kaget melihat kedatangan sang CEO. Tanpa aba-aba, CEO itu langsung berjalan menuju meja depan dan memandang ayah dia dengan tatapan tajam. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ayah dia dengan gugup menyapa CEO tersebut. "Pak, ada keperluan apa Anda datang ke sekolah anak saya?" Sang CEO tidak langsung menjawab. Dia memandang sekeliling ruangan dengan tatapan yang penuh penilaian, sebelum akhirnya menatap ayah dia dan berkata dengan suara yang penuh kewibawaan, "Ayah dia, saya sangat kecewa dengan sikap Anda terhadap Tiara." Semua orang semakin terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun suasana di ruangan itu seketika berubah. Dia yang awalnya merasa sombong, kini terlihat bingung. Dia tidak mengerti mengapa sang CEO datang dan berbicara kepada ayahnya dengan nada yang serius. CEO itu melanjutkan, "Tiara adalah anak saya. Saya sudah cukup lama mengetahui bagaimana Anda dan anak Anda memperlakukan Tiara di sekolah ini. Saya tidak akan membiarkan Anda terus merendahkannya hanya karena dia datang dari keluarga yang tidak seberuntung kalian." Dia dan ayahnya terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksud Bapak?" tanya ayah dia dengan suara terbata-bata. Sang CEO menatap mereka dengan tajam. "Tiara adalah anak saya yang sah. Saya akan memastikan bahwa Anda dan keluarga Anda menerima konsekuensinya." Dengan tegas, CEO itu menambahkan, "Saya tidak akan mentolerir perlakuan tidak adil terhadap anak saya, apapun status sosial Anda." Dia dan ayahnya terdiam,
Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang yang sebelumnya hanya diam menonton kini mulai merasa kaget. Beberapa teman dia yang sebelumnya ikut menghina Tiara kini mulai merasa malu dan menyesal. Tiara, yang selama ini merasa sendirian, akhirnya bisa menghela napas lega. Dia merasa marah dan terluka. Tetapi di saat yang sama, dia merasa bangga karena akhirnya ada seseorang yang membelanya. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya adalah seorang CEO yang selama ini menyamar hidup sederhana. Dalam hatinya, Tiara berdoa agar perlakuan buruk itu tidak terjadi lagi. Dan dia tidak perlu merasakan sakit yang sama di masa depan. Dia dan ayahnya, yang semula sangat angkuh, kini merasakan malu yang mendalam. Mereka meminta maaf kepada Tiara, namun Tiara hanya tersenyum tipis. Tidak perlu, katanya lembut. Saya sudah memaafkan kalian. Tetapi ingat, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Sejak kejadian itu, Tiara mulai merasa lebih percaya diri. Dia tahu bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah karakter dan integritas. Dia dan teman-temannya tidak lagi berani mengganggu Tiara. Bahkan, para siswa lainnya mulai lebih menghormati Tiara. Mereka menyadari bahwa meskipun Tiara tidak memiliki banyak uang, dia memiliki hati yang besar dan keberanian untuk tetap bertahan menghadapi segala cobaan. Tiara pun akhirnya bisa hidup lebih bahagia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti harga diri dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Kisah Tiara mengajarkan bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalan untuk mengalahkan keburukan.